Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan yang masih eksis hingga saat ini, dan orang Nusantara lebih akrab mengenalnya dengan sebutan Habib, Syarif, Syarifah, atau Sayyid. Keturunan Nabi berasal dari Sayyidina Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya dari garis inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan zuriyah hingga saat ini. Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah yang dalam riwayat sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ternyata golongan Salafi Wahabi yang berembrio dari pemahaman Ibnu Tamayyah tercatat pernah mengeluarkan statement kurang pantas kepada Ahlul Bait ini. Sebagai pahami yang berembrio dari Ibnu Tamayyah, Salafi Wahabi tentu sedikit banyak mewarisi pemahaman kepada guru besarnya tersebut. Maka tidak heran belakangan Salafi Wahabi kurang simpati dengan para habaib di Nusantara ini. Berikut sedikit ulasan tentang keterkaitan Salafi Wahabi dengan Ibnu Tamayyah. Hubungan gerakan paham Salafi Wahabi khususnya di Nusantara ini dengan pemikiran Ibnu Tamayyah tidak dapat dipisahkan. Pemikiran Ibnu Tamayyah memberikan ruang pembenaran kepada golongan Salafi Wahabi untuk menuduh, mensyirikkan dan membid'ahkan banyak amaliyah muslim di Nusantara kita ini. Ulasan deskripsi profil Ibnu Tamayyah baik dalam bentuk tulisan maupun video banyak beredar di internet saat ini. Karena memang pemikiran Ibnu Tamayyah menjadi rujukan Muhammad bin Abdul Wahab, pencetus gerakan pemurnian Islam ala beliau sendiri yang kemudian terkenal dengan Wahabiyah. Sedangkan nama Salafi menjadi pilihan selanjutnya. Gerakan Wahabi sebagai jubah baru karena nama lama terkesan kurang menarik dan kurang baik. Penelusuran literasi golongan Salafi Wahabi, yang mana mereka memiliki jargon kembali ke Al-Quran secara langsung, ternyata hanya menjadi jargon belaka. Salafi Wahabi dengan sangat telanjang selalu merujuk kepada pendapat Ibnu Tamayyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahkan dalam menolak amaliyah maulid Nabi, dan dianggap bid'ah oleh Salafi Wahabi menggunakan pemikiran dari Ibnu Tamayyah, yang artinya padahal perlu diketahui bahwa para ulama telah berselisih pendapat mengenai tanggal kelahiran beliau. Apalagi perayaan maulid sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Padahal ada faktor pendorong dilakukan oleh para salaf. Padahal ada faktor pendorong untuk memuliakan Nabi, dan tidak ada faktor penghalang di kala itu. Seandainya perayaan maulid terdapat maslahat murni, maka para salaf tentu lebih pantas melakukannya daripada kita. Karena sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita. Mayoritas tuduhan bid'ah, syirik dan sesat yang dilontarkan oleh Salafi Wahabi berlandaskan dalil dari Ibnu Tamayyah tersebut. Baik tahlilan, syarah kubur, yasinan maulidan, istighosah, dan amaliyah-amaliyah lain yang diklaim mengandung unsur bid'ah, syirik, dan sesat. Begitulah yang selalu dikatakan oleh para Wahabi. Salah satu tokoh ulama Salafi Wahabi yang ada di Nusantara adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang merupakan murid langsung Syekh Utsaimin, mufti besar Salafi Wahabi. Maka pemikiran Ustadz Yazid Jawas sangat mirip dengan gurunya tersebut, termasuk mirip dengan pemikiran dari Ibnu Tamayyah. Sama halnya kesamaan pemikiran Ustadz Yazid Jawas dengan gurunya tersebut. Maka pemikiran Ibnu Tamayyah yang dalam beberapa literasi memiliki argumen yang kurang suka dengan Ahlul Bait diadopsi oleh Ustadz Yazid Jawas dan kawan-kawan ini. Pernyataan beliau yang sangat banyak ditemukan di platform media digital menunjukkan bahwa Ustadz Yazid Jawas tidak memandang Ahlul Bait sebagai panutan. Bahkan beliau banyak menyebut Habib Ahlul Bait dalam narasi ceramahnya terjebak dalam kubangan perbuatan bid'ah.
gila kehormatan dan menyembah kuburan. Kiranya pemikiran Yazid jawab sama dengan pernyataan Ibnu Tamayyah, siapa saja yang memanggil-manggil Ali bin Abi Thalib, maka dia benar-benar kafir. Dan siapa saja yang ragu untuk mengkafirkannya, maka dia juga telah kafir. Tentunya, pandangan orang Sunni tidak se-ekstrim pandangan Ibnu Tamayyah yang diikuti oleh orang Salafi Wahabi.